Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafta Nur Rofiah, saya dari kelompok 1 KKN MIT ke-10 DR. Di sini saya akan menjelaskan tentang aborsi dalam pandangan Islam. Sebelumnya, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu aborsi. Aborsi adalah pengakhiran kehamilan atau pengeluaran hasil konsepsi, pertemuan sel telur dan sel sperma sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh. Macam-macam aborsi. Aborsi dibedakan menjadi dua, yaitu aborsi spontan dan aborsi buatan. Aborsi spontan yaitu aborsi secara tidak sengaja dan berlangsung secara alami tanpa ada kehendak dari pihak-pihak tertentu, disebut dengan keguguran. Selanjutnya, aborsi buatan. Aborsi buatan atau sengaja, abortus provocatus criminalis, adalah pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram sebagai akibat tindakan yang disengaja. Aborsi buatan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kepentingan medis dan terapi serta pengobatan. Yang kedua, alasan yang bukan medis dan melanggar hukum yang berlaku, maka disebut abortus provocatus criminalis. Penyebab dilakukannya tindakan aborsi: umur, incest atau hubungan seks sedarah, kehamilan yang tidak diinginkan seperti hamil di luar nikah, paritas ibu, adanya penyakit kronis atau indikasi medis, aktivitas seksual di usia muda, kurangnya pengetahuan tentang dampak aborsi, perspektif sosiokultural dan agama, tingkat pendidikan tentang seksual dan kesehatan reproduksi yang rendah, kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak dari aborsi yang tidak aman. Bahaya dari dilakukannya tindakan aborsi. Ada dua macam resiko kesehatan terhadap wanita yang melakukan aborsi. Yang pertama, resiko kesehatan dan keselamatan secara fisik, meliputi kematian mendadak karena pendarahan, beresiko menjadi mandul atau tidak mampu memiliki keturunan lagi, infeksi serius di sekitar kandungan, kanker hati, kerusakan leher rahim, dan menyebabkan cacat pada anak, infeksi rongga panggul, kanker payudara, infeksi pada lapisan rahim, kanker indung telur, kanker leher rahim. Bahaya dari dilakukannya tindakan aborsi yang kedua yaitu resiko gangguan psikologis. Sindrom pasca aborsi: seorang wanita yang melakukan aborsi akan mengalami hal-hal sebagai berikut: kehilangan harga diri, merasa diasingkan atau dijauhi dari masyarakat, mimpi buruk berkali-kali mengenai bayi, ingin melakukan bunuh diri, mulai mencoba menggunakan obat-obat terlarang, tidak bisa menikmati lagi hubungan seksual. Di luar hal-hal tersebut, para wanita yang melakukan aborsi akan dipenuhi perasaan bersalah yang tidak hilang bertahun-tahun dalam hidupnya. Rasa bersalah tersebut dapat menyebabkan stres psikis atau emosional, yaitu stres yang disebabkan karena gangguan situasi psikologis. Dasar hukum dari tindakan dilakukannya aborsi. Tindakan aborsi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP di Indonesia dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Mengenai aborsi, dalam KUHP bab 19 pasal 346 sampai dengan 350 dinyatakan sebagai berikut. 1. Pasal 346. Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kedua, pasal 347. 1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Ayat 2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ketiga, pasal 348 ayat 1, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Ayat kedua, jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Keempat, pasal 349.
Jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346 ataupun membantu melakukan salah satu kejahatan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga sesuai kejahatan yang dilakukan. Hukum aborsi dalam pandangan Islam. Dr. Abdurrahman Al-Baghdadi tahun 1998 menyebutkan bahwa aborsi dapat dilakukan sebelum dan sesudah ruh nyawa ditiupkan. Jika dilakukan setelah ditiupkannya ruh, yaitu setelah 4 bulan masa kehamilan, maka semua ulama ahli fikih sepakat akan mengharamkannya. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 31, "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar." Ayat tersebut menerangkan bahwa rezeki adalah urusan Allah, sedangkan manusia diperintahkan untuk berusaha. Membunuh suatu nyawa sama artinya dengan membunuh semua orang. Menyelamatkan satu nyawa sama artinya dengan menyelamatkan semua orang. Pencegahan aborsi. Memberikan pendidikan kepada masyarakat, khususnya di kalangan remaja, tentang kesehatan seksual dan reproduksi yang komprehensif, dan memberikan informasi tentang seksualitas, kontrasepsi, dan hubungan gender. Memotivasi kepada orang tua untuk ikut mengambil peran dalam mengawasi anak-anaknya dalam bergaul. Menyediakan layanan konseling dan berkualitas tinggi yang dapat memberikan informasi yang akurat tentang aborsi dan bahayanya bagi kesehatan. Bekerja sama dengan semua pihak yang terkait seperti sekolah-sekolah, puskesmas, dan lain-lain dalam menurunkan angka aborsi yang ada. Menyediakan sarana atau tempat pelayanan kesehatan yang bermutu dan mematuhi syarat. Terima kasih, dan saya mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.